Hai Sobat Chess, saya akan bahas permainan menarik dari turnamen Tata Steel yang berlangsung di Belanda di babak ketujuh antara Arjun Erigeisi melawan Yagiskan Erdogmus. Buat teman-teman yang belum tahu, ini ada duel menarik ya. Yagiskan adalah pecatur dengan gelar Grandmaster berusia 14 tahun. Nah, sementara uh, Arjun Erigeisi pecatur yang sekarang berada di 10 besar dunia, peringkat 5 dan 6. Terupdate-nya sekarang peringkat 6. Kalian bisa kunjungi live chess rating ya. Nah, teman-teman, ini ada permainan menarik dengan pembukaan Inggris yang berisikan permainan yang penuh taktik dan brutal. Pastinya kalian akan suka game ini. Jangan lupa di like dulu, di share dan di subscribe. Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi dan jadi langganan YouTube RL Chess untuk dapetin konten eksklusif. Arjun memulai dengan pembukaan Inggris dengan ciri khas C4, kemudian dijawab dengan E5. G3 dimainkan, hitam kuda F6, kemudian putih bishop ke petak G2, C6 dimainkan, kuda ke petak F3, langsung diancam balik E4, kuda ke petak D4 dan hitam D5. Kemudian putih D3, coba dobrak petak center, hitam queen ke petak B6 mengancam kuda, kuda mundur ke petak B3. Baru 7 langkah dan Yagiskan langsung ngegas kuda ke petak G4, mengancam petak F2. Ini teori apa sebenarnya? Variasi apa yang dipakai? Ini English opening, King English variation. Kuda ke petak G4 langsung direspon mengamankan raja. Kemudian hitam nggak berhenti di situ, langsung ngegas lagi dengan jalan E3, mengancam pion F2. F3 dimainkan, kalau makan rugi ya. Ruginya kenapa? Nanti makin masuk perwiranya dan terjadi pertukaran kuda dan gajah. F3 dimainkan, hitam kuda ke petak F2, queen ke petak C2. Kemudian kudanya meliuk lagi ke petak H3 skak. Dan kali ini Arjun gak mau diamkan ya, dia langsung makan. Sebenarnya kalau raja ke petak H1 bisa aja ya, tapi mungkin akan terjadi skak bolak-balik. Nah, sepertinya Arjun pengen cari menang dong. Dia makan di sini, kemudian makan lagi, mengancam benteng, benteng geser ke petak D1 dan hitam mengunci posisi putih dengan langkah D4. Bikin posisinya jadi close, tertutup. Putih coba keluar dari tekanan dengan C5, hitam queen ke petak D8, putih queen C4 ancam pion. Hitam mengancam balik pion C5 dengan kuda A6. Pertukaran akhirnya terjadi, queen makan pion D4, ditukar lagi, kuda makan queen. Kemudian hitam dapatkan pion balik dengan makan pion C5 menggunakan bishop. Tapi putih dapetin pion di petak E3, jadi putih sekarang unggul pion dong. Hitam melanjutkan dengan rokade ke sayap menteri, rokade panjang. Putih kuda ke petak C2, hitam mainkan benteng H ke petak E8, putih raja ke petak F2. Arjun yang biasanya selalu mengambil inisiatif, kali ini dia digempur habis-habisan, baru 19 langkah oleh Yagiskan. Apa langkah yang akan kalian pilih kalau jadi hitam dalam posisi ini, guys? Yagiskan mainkan langkah taktik kuda B4. Dia memaksakan Arjun untuk pilih makan kuda atau makan bishop. Tentu saja Arjun nggak mau ya, karena dua-duanya bisa salah. Dan dia lebih milih dengan kuda B ke petak A3, mengcover kuda di petak C2. Dan ternyata Yagiskan sacrifice rook petak E3, dimakan lagi. Dan kemudian gajah ke petak E6. Kok berani ya korbanin benteng tapi nggak dapat keuntungan? Ternyata Yagiskan inilah otaknya di luar Nurul ya. Dia mengunci pergerakan dari kuda di petak E3 ini. Namanya teknik pin ya. Dia memang nggak dapetin keuntungannya sekarang, tapi dengan posisi kayak gini Arjun jadi susah geraknya. Arjun coba keluar dengan melakukan pengorbanan pion D4, dimakan oleh benteng. Putih raja ke petak E1, pertukaran benteng dilakukan, dimakan lagi dengan kuda, dan hitam dapatkan lagi pion di petak A2. Wow. Putih raja ke petak D2, hitam B5. Kemudian putih kuda ke petak C2, hitam A5. Putih kuda ke petak C3. Pertukaran terjadi, dimakan lagi dengan pion B dan hitam A4. Ayo, siapa yang akan menang nih? Sepasang gajah lawan benteng dan kuda, tapi hitam pionnya sekampung nih. Putih punya 5 pion, hitam 6 pion. Nah, ini harus waspada dengan pion A-nya ya. Putih mainkan langkah E4, hitam raja C7, putih F4 langkah 30, G6 dimainkan, menunda F5, dan putih mainkan langkah kuda D4, bukan langkah yang tepat. Keadaan sebenarnya seimbang aja nih, tapi setelah langkah kuda D4,
Ya, untung aja hitam nggak makan. Kalau dimakan sebenarnya lebih bagus. Hitam di sini mainin langkah gajah C4. Kenapa tadi makan lebih bagus ya? Karena bakal meloloskan 2 pion promosi ya. Kemudian putih E5, hitam menarik gajah mundur lagi, G4 dimainkan, dan hitam baru sadar harus mainin pion ini ya. Jadi dia fokus lagi ke pion promosinya. Putih kuda C2, raja ke petak C6 cover pion, kuda ke petak E3, gajah B3, F5 dimainkan, hitam mengunci dengan pin, putih raja D3, gajah ke petak F4 ancam 2 pion, raja E4 dan hitam G5. Putih mendorong pion H4, pertukaran gajah dan kuda dilakukan, dan kemudian hitam mengambil pion H4. Putih raja ke petak D2, hitam mainkan langkah gajah ke petak D5, mau promosi pion H, dan putih melakukan blunder di saat harusnya di sini mainin langkah G5. Apa keuntungan dari G5? G5 kalau misalkan H3 maka didorong pion E6, kalau misalkan dimakan ada dorong G6. Kalau dimakan, kemudian makan lagi, ini akan jadi gangguan buat hitam juga. Walaupun ya kalah pion putihnya. Dan Arjun melakukan kesalahan dengan benteng E1. Tujuannya mau mendorong pion ini. Apa salahnya? Hitam bisa raja D7. Putih benteng E3 coba cover pion. Hitam mainkan langkah A3. Putih raja ke petak C1 coba cover pion. Gajah ke petak G2 dimainkan untuk H3 dan H2. Putih mainkan langkah E6, tidak dimakan, raja mundur E8, pion makan pion, dimakan lagi oleh raja, kemudian putih benteng E6, hitam menakuti raja putih dengan pion promosi B4. Putih G5, didorong lagi B3, benteng F6, raja ke petak G8, benteng E6, B2 skak, raja ke petak C2, dan game ditutup dengan langkah H3. Ya, kerepotan ya perwiranya dari Arjun Erigaisi. Mau gimana lagi? Tinggal promosi aja pionnya. Sementara putih masih jauh untuk promosi. Ya, mau kemana? Kalau misalkan F6 nggak masalah, tinggal H2. Kalau misalkan di sini skak, raja tinggal naik F7. Ya, kadang-kadang bermain seperti itu ya. Satu kesalahan bikin kita akhirnya jadi kalah. Ini kemenangan sensasional ya dari Yagiskan, menang melawan pecatur peringkat 5 dan 6 dunia ya. Performa impresif ya teman-teman. Nah kemudian buat teman-teman yang belum tahu ya, Yagiskan ini pecatur dari Turki yang digadang-gadang bakal jadi salah satu pecatur yang berada di papan atas level top dunia beberapa tahun ke depan. Setuju nggak kalian guys? Dan saat ini sudah masuk ke babak 8 ya, sudah selesai dari turnamen Tata Steel, dan saat ini yang memimpin adalah Abdus Satorov dengan 5,5, Sindarov 5 poin. Sementara Yagiskan memiliki 4,5 poin. Jadi ada peluang ya, masih ada peluang untuk bisa mengambil alih pimpinan klasemen. Apa komentar kalian? Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe.